Selamat datang di podcast transportasi kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Zero Odol 2027. Odol atau overdimensi, overloading adalah kondisi kendaraan angkut barang yang melebihi batas dimensi dan atau kapasitas muatan yang diatur oleh undang-undang. Fenomena ini bukan masalah kecil. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan tahun 2024, kerugian negara akibat odol diperkirakan mencapai 43,4 triliun per tahun, mencakup biaya perbaikan infrastruktur, kecelakaan, dan kerugian sosial ekonomi. Kita akan membedah masalah ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari kebijakan, dampak, penegakan hukum, hingga peran masyarakat. Baik teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan narasumber yang telah hadir di antara kita. Salah satunya adalah Mas Faizal. Ya, Mas Faizal, mengapa target Zero Odol ditetapkan untuk tahun 2027? Dan bagaimana strategi mencapainya? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Kristina. Terkait pertanyaan Mbak Kristina, saya menjawab ya Mbak. Target 2027 diputuskan untuk memberi ruang persiapan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, penegakan hukum maupun sosialisasi. Semula targetnya adalah 2023, namun evaluasi menunjukkan kesiapan teknologi seperti Wake in Motion, WIM, baru mencapai sekitar 40% dari jalur utama logistik nasional. Strategi yang digunakan mencakup tiga komponen utama. Satu, penegakan hukum berbasis teknologi melalui pemasangan WIM di jalur strategis. Dua, penyeragaman regulasi di seluruh daerah agar tidak ada celah perbedaan aturan. Yang ketiga, edukasi dan kemitraan dengan pelaku industri angkutan barang, sehingga transisi menuju armada sesuai standar dapat berjalan lancar. Seperti itu, Mbak Kristina. Iya, Mas Faizal, terima kasih atas penjelasannya. Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak odol pada infrastruktur dan keselamatan. Telah hadir di antara kita Mbak Faiza Reta. Selamat sore Mbak Faiza, apa kabarnya? Sore Mbak Kristina, kabar baik. Iya, di sini saya ingin menanyakan tentang berdasarkan kajian akademis, seperti apa dampak odol terhadap infrastruktur dan keselamatan di negara kita ini. Tolong berikan penjelasannya. Terima kasih Mbak Kristina. Nah, berdasarkan penelitian di beberapa ruas jalan nasional itu menunjukkan bahwa beban berlebih itu dapat memperpendek umur teknis jalan hingga 50% loh dari desain awal. Misalnya nih, jika pada awalnya jalan dirancang untuk bertahan 10 tahun, odol ini dapat mempercepat kerusakan jalan menjadi hanya 5 tahun. Nah, dampaknya itu nggak cuma pada jalan, tapi juga pada jembatan, yang dimana jembatan bisa mengalami fatigue atau kelelahan struktur. Sementara itu, dari sisi keselamatan, truk odol sendiri memiliki jarak pengereman yang lebih panjang dan potensi remblong lebih tinggi, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data kecelakaan di jalur Pantura pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 30% kecelakaan fatal melibatkan kendaraan odol. Mungkin itu aja sih Mbak dampak odol terhadap infrastruktur dan keselamatan di Indonesia ini. Ya, terima kasih ya Mbak ya atas penjelasannya. Nah, yang ketiga kita akan em, membahas tentang pengawasan dan penegakan hukumnya. Telah hadir di antara kita Mas Yusuf Bahtiar. Selamat sore Mas, apa Sore, kabarnya? Mbak Kristina. Baik. Gimana kabarnya Mbak Kristina? Ya, Oh, baik. baik. Siap, siap. Iya. Jadi bagaimana Mas, menurut Mas mekanisme pengawasan dan Mhm. penegakan hukum yang diterapkan Oh, saat ini?
Iya. mengenai mekanisme ya pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan mengenai odol ini. Jadi dalam pengawasan itu dilakukan melalui kombinasi teknologi dan patroli lapangan ya. Seperti WIM itu Wake in Motion atau sensor geraknya gitu, berat geraknya menjadi instrumen penting untuk mengukur beban kendaraan tanpa harus menghentikannya gitu. Pada hingga awal 2025 sudah terpasang 75 unit WIM di jalur utama. Namun targetnya nih masih targetnya tuh pada tahun 2027 tuh harus ada 200 unit. Jadi masih kurang sekitar 125 ya dari tahun 2025 awal kemarin tuh yang masih 75 unit. Selain itu juga jembatan timbang diaktifkan kembali dan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik sehingga sehingga dapat berfungsi dengan baik gitu untuk mengurangi dampak odol yang terjadi. Nah, untuk penegakan hukumnya, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan sanksi berupa denda, penurunan muatan di lokasi, dan pencabutan izin angkutan bagi pelanggaran berulang. Itu sih untuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ya diterapkan oleh kami. Itu dari saya, Bu Kristina. Mbak Kristina. Terima kasih ya Kak ya, Sama-sama. penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Nah, sekarang di segmen keempat kita akan membahas tentang peran masyarakat dan edukasi publik. Telah hadir di antara kita, salah satunya adalah Mas Jauhar. Apa kabar Mas? Selamat Halo sore. Mbak Kristina, sore Mbak, alhamdulillah sehat Mbak. Ya, Afin. Jadi di sini saya ingin menanyakan Mas, bagaimana peran publik dalam mendorong keberhasilan Zero Odol ini sendiri? Mohon penjelasannya. Baik Mbak Kristina, untuk yang partisipasi publik mengenai peran yang signifikan dengan mendukung keberhasilan program Zero Odol pada tahun 2027 nantinya, masyarakat kami harapkan dapat berkontribusi melalui beberapa langkah strategis. Antara lain yang pertama itu masyarakat kami harapkan untuk dapat menghindari penggunaan jasa angkutan yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan lebih muatan atau yang biasa kita sebut dengan odol. Karena meningkatnya permintaan pasar ini berperan sebagai pemicu utama terjadinya banyaknya pelanggaran di Indonesia. Maka kami harapkan untuk masyarakat dapat mengurangi penggunaan jasa-jasa yang menggunakan kendaraan yang masih lebih muatan dan lebih dimensi itu. Kemudian yang kedua, kami harapkan masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada kami melalui kanal resmi kami di aplikasi Mitra Darat yang bisa Bapak Ibu nanti download di handphone atau diakses di website-nya. Apabila menemukan kendaraan yang telah melanggar aturan odol itu, kami harapkan peran serta Bapak Ibu untuk dapat membantu kami dengan cara melaporkan kepada kanal resmi. Kemudian yang ketiga, kami harapkan Bapak Ibu juga turut serta ikut menyebarluaskan informasi yang valid mengenai risiko dan dampak negatif adanya odol ini melalui berbagai platform media sosial yang Bapak Ibu miliki. Karena upaya edukasi publik dilaksanakan melalui kampanye di simpul-simpul distribusi barang, kerjasama dengan asosiasi pengemudi, asosiasi pengusaha, serta program safety talk atau yang seperti kita laksanakan saat ini yaitu podcast pada perusahaan angkutan barang atau asosiasi pengemudi juga. Kemudian fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menekankan bahwa praktik odol di Indonesia itu tidak hanya merupakan pelanggaran regulasi, tapi juga mengandung potensi ancaman serius terhadap keselamatan publik secara luas. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Kristina. Ya, terima kasih untuk semua narasumber telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dari diskusi ini kita memahami bahwa Zero Odol 2027 adalah kebijakan strategis berbasis data dengan tujuan menyelamatkan infrastruktur dan nyawa. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi atau pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Mari bersama kita wujudkan jalan yang lebih aman, efisien,
dan berkelanjutan. Terima kasih kepada Mas Faisal, Mbak Faizareta, Mas Yusuf, dan Jauhar atas semua jawabannya. Cukup membantu dan sangat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast di episode berikutnya. Dah. Terima kasih.